Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Hari ini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana adat. Apa sih pengertian dari hukum pidana adat? Tapi sebelum ke pengertian, saya akan memulai dari istilah terlebih dahulu. Istilah hukum pidana adat itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu adat delikten recht atau hukum pelanggaran adat. Oke. Nah, istilah ini sebetulnya tidak dikenal di dalam masyarakat adat. Masyarakat modern saja yang memberikan istilah itu, begitu menamai istilah itu. Di masyarakat adat terdapat istilah masing-masing, misalnya salah di dalam adat Lampung gitu, Sumbang di Sumatera Utara gitu ya, untuk merujuk kepada sebuah pelanggaran adat begitu. Baik, pengertian dari hukum pidana adat itu sendiri diberikan oleh beberapa pakar. Antara lain yang pertama adalah Hilman Hadikusumah. Nah, ini Hilman Hadikusumah di dalam bukunya Hukum Pidana Adat menyatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan atau dihukum dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Nah, jadi di dalam pengertian hukum pidana adat yang diberikan oleh Hilman Hadikusumah itu ada peristiwa ataupun perbuatan yang memang harus dihukum. Kenapa harus dihukum? Karena peristiwa atau perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat adat ya. Selain menggunakan istilah hukum pidana adat, para ahli juga ada yang menggunakan delik adat. Delik adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat. Baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa gitu. Nah, ada beberapa para ahli yang menggunakan istilah delik adat, antara lain Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang yang kecil saja, tapi tetap saja tidak boleh dilakukan gitu. Kemudian menurut Bushar Muhammad, delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan, baik itu bersifat material atau imaterial, terhadap orang, seorang, atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Nah, tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat. Nah, itu delik adat menurut Bushar Muhammad. Kemudian ada lagi pengertian delik adat menurut Imade Widiana. Menurut Imade Widiana, delik adat adalah sebuah perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan. Baik hal itu akibat dari perbuatan seseorang maupun sekelompok orang, maupun perbuatan itu dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri. Nah, jadi secara garis besar hukum pidana adat itu adalah hukum yang hidup, living law, dan akan terus hidup selama ada manusia budaya. Ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan gitu. Nah, berdasarkan beberapa pengertian yang tadi saya sampaikan, kita bisa mengambil semacam unsur penting yang ada di dalam hukum pidana adat gitu.
kalau tadi misalnya Hilman Hadikusuma menyampaikan bahwa hukum pidana adat itu adalah hukum yang menunjukkan sebuah peristiwa ataupun perbuatan yang harus dihukum gitu, karena memang perbuatannya dianggap sebuah kesalahan, maupun kesalahan besar maupun kesalahan kecil, tetap saja itu dianggap sebuah pelanggaran adat, sehingga harus adanya reaksi terhadap perbuatan tersebut. Reaksinya tentu saja adalah reaksi adat, itu menurut Besar Muhammad juga demikian. Nah, dari beberapa pengertian yang tadi saya sampaikan, ada 3 unsur penting di dalam hukum pidana adat. Yang pertama adalah perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum adat. Ya. Kemudian yang kedua, perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan masyarakat, gitu. Perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan masyarakat. Perlu diingat bahwa di dalam hukum adat itu kan ada religius kosmis yang memang tidak boleh terganggu, dan kalau terganggu maka akan ada reaksi adat, gitu, baik itu upacara adat ataupun apapun. Lalu unsur penting yang ketiga adalah atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat. Nah, reaksi ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan. Karena tadi keseimbangan di dalam masyarakat adat itu sudah terganggu oleh perbuatan yang menimbulkan kegoncangan. Nah, lalu akibatnya akan muncul reaksi adat, yang reaksi itu bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan tadi yang sudah terganggu, gitu. Oke, lalu ada beberapa hal pokok di dalam hukum pidana adat yang berbeda dengan hukum pidana barat. Misalnya, hukum pidana adat menitik beratkan pada adanya akibat, gitu. Nah, ini berbeda dengan hukum pidana barat yang lebih menitik beratkan kepada adanya sebab, gitu. Di dalam hukum pidana barat pun tentu akibatnya adalah adanya korban, lalu kemudian korbannya melapor dan sebagainya, begitu adanya kerugian dan sebagainya, gitu ya. Lalu dicarilah penyebabnya, sebab dari akibat itu, sebab yang mana yang menimbulkan akibat, sebut teori kausalitas, baru kemudian diproses penegakan hukumnya. Nah, di dalam hukum pidana adat ini lebih menitik beratkan pada adanya akibat, gitu. Akibat ini yang kemudian menimbulkan reaksi terhadap delik itu, lalu baru kemudian dilakukan semacam upacara ataupun hal-hal yang memang bisa memulihkan keseimbangan. Gitu. Lalu hal pokok yang kedua adalah walaupun sebab yang merupakan peristiwanya itu tidak ada ketentuan atau larangannya, apabila akibatnya membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak yang terkena akibat itu, maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, ini di dalam hukum adat. Sebab yang diketahui kemudian adalah penyebab dari akibat yang terjadi, ternyata itu bukan sebuah pelanggaran adat, tetapi akibat yang terjadi dari sebab perbuatan itu membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak yang terkena akibat, maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, kalau hukum pidana modern kan tidak seperti itu, gitu ya. Sebab yang mana yang menimbulkan akibat, kan gitu. Akibatnya meninggal, sebabnya apa? Diracun, berarti ada pidana. Sebabnya tindak pidana atau bukan, gitu. Kalau sebabnya tindak pidana, maka harus diproses. Kalau sebabnya bukan tindak pidana, maka tidak bisa dilakukan penegakan hukum karena bukan tindak pidana. Tetapi kalau di dalam hukum pidana adat, meskipun sebabnya bukan sebuah larangan, jika akibat yang terjadi menimbulkan kerugian, nah maka pihak yang melakukan
tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Gitu. Oleh karena itu, silakan teman-teman untuk dapat mempelajari pengertian ataupun hal-hal pokok ataupun unsur dari hukum pidana adat dengan cara membandingkan secara sederhana dengan hukum pidana modern. Baik, untuk video kali ini sampai di sini. Jaga selalu kesehatan, jangan lupa hand sanitizer, jangan lupa juga 5M teman-teman, jangan lupa juga berdoa semoga kita bangsa Indonesia lekas sembuh dan terhindar dari wabah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.